Abraham merupakan orang yang taat dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tetap melaksanakannya meskipun dia menyayangi anaknya sepenuh hati. Ini membuktikan keteguhan imannya dan integritas atas apa yang dia yakini. Wah, mau tahu lebih banyak lagi tentang Abraham, teman-teman? Makanya ikuti ibadah ini selalu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku, Renata. Masih di tahun yang sama, bangkit dan jadi teranglah. Dan untuk bulan ini, siapa yang ulang tahun? Happy birthday ya untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni ini. Nah, sekarang yuk kita semua siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, agar sama-sama kita semua bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bisa bertemu denganmu lagi hari ini. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar dapat menyelesaikan ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang sudah siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sambil gerakin bareng kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Jangan ada yang diam ya adik-adik. Kita sama-sama belajar lagu ini. Yuk, yang semangat. Sama-sama kita katakan, lebih besar dari dunia, kasih Yesus bagiku. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus, sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Lebih lagi, kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna. Yuk dari awal ya. Lebih besar dari dunia, kasih Yesus bagiku. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus dalamku. Tiada yang dapat jauhkanku dari kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus, sungguh amat indah, penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna. Kasih Yesus, kasih Yesus, sungguh amat indah. Sambil angkat tangan kita ya adik-adik. Penuhi hidupku, kalahkan semua dosa. Lebih semangat. Kasih Yesus sungguh luar biasa, ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna.
Sekali lagi ya. Ku hidup dalamnya, kasih-Nya sempurna. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yeay, haleluya. Mari kembali duduk adik-adik. Oke. Kita mau kasih sikap yang terbaik adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan Dalam lemah, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tidak pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tidak pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami roh dengar-dengaran ya Bapa. Tuhan berikan kami fokus ya Bapa untuk bisa mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom shalom adik-adik, bertemu lagi dengan aku Kahana. Minggu ini kita akan belajar dari cerita Abraham mengenai menjadi terang dan percaya. Yuk kita sama-sama simak kisahnya. Boleh adik-adik siapkan ya alat tulis dan bukunya. Nanti adik-adik bisa catat untuk beberapa notes yang penting-penting. Adik-adik, kisah Abraham ini diambil dari Kejadian 15, Ibrani 11, dan Roma 4. Nanti adik-adik bisa baca ulang ya dari kitab-kitab tersebut. Kesaksian abadi Rasul Paulus adalah bahwa Allah dapat mengubah siapapun. Pernah menjadi musuh Allah yang kejam, Yesus dengan kuat memanggilnya untuk bertobat dan menawarkan pengampunan dan hidup baru. Paulus percaya kepada Yesus dan dengan penuh semangat menaatinya. Sekarang dia menulis surat kepada pembaca yang tak terhitung jumlahnya, mendesak mereka untuk menempatkan kepercayaan penuh mereka kepada Yesus untuk pembebasan, mengingatkan mereka bahwa harta kekalnya lebih berharga daripada apapun di bumi ini. Paulus mengingatkan mereka tentang iman Abraham dan bagaimana ia mencari janji-janji Allah sebagai harta yang paling berharga. Tuhan berjanji untuk menciptakan bangsa yang besar dari keturunan Abraham dan bahwa melalui keluarganya Mesias akan datang. Tinggalkan semuanya dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan kepadanya. Jadi Abraham meninggalkan satu-satunya rumah yang dia tahu ke tanah yang dia tidak tahu apa-apa. Bahkan dengan tantangan kelaparan, konflik keluarga, dan kemungkinan musuh yang kejam, dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dia sudah tua, Abraham memulai petualangan yang luar biasa untuk mencari harta karun terbesar. Tidak ada lagi yang penting baginya karena dia percaya kepada Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Tuhan berkata kepada Abraham, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika kamu bisa. Itulah berapa banyak keturunan yang akan Anda miliki." Abraham tahu dia bisa mempercayai Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Abraham tidak pernah menyerah pada masa depan yang Tuhan janjikan. Allah senang kepada Abraham dan tidak malu dikenal luas sebagai Allah Abraham. Bukan karena Abraham sempurna, tetapi karena Abraham dengan setia percaya kepada Dia yang sempurna. Itu bukan karena apa yang Abraham lakukan atau tidak, tetapi karena dia memiliki iman kepada Dia yang menyatakan dia tidak berdosa di hadapan Allah.
Meskipun Abraham sudah sangat tua dan istrinya Sarah tidak dapat melahirkan anak, Abraham percaya ketika Tuhan berkata bahwa dia akan melahirkan seorang putra, dia tahu dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menepati janjinya, karena dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham percaya dengan nafas terakhirnya bahwa Tuhan akan menepati semua janjinya. Tuhan berjanji untuk menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar, sebanyak bintang-bintang, dan dia melakukannya. Tuhan menjanjikan seorang ahli waris, dan dia memberinya seorang putra lalu diberi nama Ishak. Tuhan menjanjikan Abraham tanah Kanaan, dan bertahun-tahun kemudian Tuhan menyerahkan tanah itu kepada Israel. Tuhan berjanji bahwa melalui keturunannya seluruh dunia akan diberkati, dan bertahun-tahun kemudian Tuhan mengutus anaknya Yesus sebagai korban yang sempurna untuk dosa seluruh dunia, lahir dari garis keturunan Abraham. Ya, Mesias datang sesuai janji-janji Allah. Dia mati dan bangkit kembali mengalahkan dosa dan maut. Semua orang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati mereka bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian dan akan diselamatkan. Abraham melihat sekilas rencana Tuhan dan percaya. Seperti Abraham, kita juga dapat menaruh kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan karena salib dan oleh iman. Nah, adik-adik, sekarang boleh ditutup Alkitabnya dan dirapikan catatan juga alat tulisnya. Dari firman Tuhan kali ini, kakak dan adik-adik kita mau sama-sama belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus tetap mempunyai iman, kita harus sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau kan belajar setia seperti Abraham dan punya iman yang sebegitu sungguh-sungguhnya kepada Tuhan? Yuk, kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan kami juga boleh punya iman yang sungguh-sungguh Tuhan, kami punya ketaatan Tuhan, kami punya kesetiaan seperti Abraham Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap menaruhkan pengharapan kami tetap memegang kuat janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dan tidak akan Tuhan ingkari di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yosua 3 ayat 5. Berkat Allah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya adik-adik, sebelum kita tutup dan selesai ibadah kita, yuk kakak undang semuanya kita berdiri sekali lagi. Kita mau berdoa tutup dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah. Biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hari ini sebelum kami selesai beribadah, kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan kiranya dilimpahkan kepada setiap anak-anak, setiap keluarga yang sedang menonton acara tayangan ibadah hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dengan perlindungan, kasih karunia, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi melangkah, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Roh Kudus terus memimpin hidup mereka, Roh Kudus terus tinggal di dalam hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan buat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.